Tetapi tetap saja kejujuran mulai dari era kuno, di era 2500 tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu, era sebelum kemerdekaan, tetap saja kejujuran ini sangat penting. Dan sampai hari ini kita masih tetap membutuhkan kejujuran. Anda kembali bersama kami di Visi Negarawan Mencari Pemimpin Bangsa. Sebelum kita melanjutkan diskusi, mari kita dengar dulu suara dari generasi muda tentang pemimpin impian mereka. Karakter yang mempunyai leader yang mempunyai karakter untuk mengayomi dan juga bisa memimpin secara benar dan juga bertanggung jawab untuk bawahannya, terutama leader-leader yang pandai dalam memecahkan suatu masalah di dalam timnya. Oke, kalau aku sih sebagai anak muda ya, melihat capres itu sebagai pemimpin harus punya terobosan gitu ya. Nggak perlu muluk-muluk sama birokrasi, nggak perlu melilit sama birokrasi gitu. Dan yang penting sih mereka harus bisa memanfaatkan anak muda sih sebagai sumber daya manusia yang mumpuni ini. Gitu. Kalau saya pribadi sih yang paling penting adalah presiden yang betul-betul mengetahui apa yang dibutuhkan rakyatnya. Jadi jangan sampai bikin program kerja, tapi bukan yang dibutuhkan rakyatnya sebenarnya, tapi hanya untuk mengedepankan kelompok tertentu ataupun golongan tertentu. Kalau aku menjadi presiden, aku akan membenahi masalah stunting terhadap bayi supaya bayi-bayi di Indonesia ini akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang sehat dan memiliki sifat maupun karakter yang baik, karena kesehatannya ini dia sudah terjamin. Pertama sih pendidikan, kesehatan. Kenapa pendidikan? Karena kan Indonesia beberapa tahun ke depan kita tuh membutuhkan anak muda yang kuat dan anak muda yang berprestasi, tentunya untuk investasi masa depan kita di kemudian harinya. Baik, kita sudah simak bersama tadi suara para generasi muda tentang impian mereka seperti apa sih sosok pemimpin bangsa ke depan gitu ya. Nah, kalau Pak Makin melihatnya bagaimana mengomentari tadi yang disampaikan oleh generasi muda ini? Ya, baik. Jadi masing-masing era itu membutuhkan pemimpin sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya di era peralihan abad 20 ketika Indonesia akan merdeka itu, yang dibutuhkan adalah suara. Suara rakyat kita untuk menghadapi imperialisme, sehingga yang muncul adalah koran ya. Waktu itu yang pertama kali muncul adalah Medan Priayi namanya, Raden Mas Tirto Adisuryo yang memunculkan. Kemudian dari Surabaya pindah ke Batavia waktu itu ya. Nah, itulah yang dibutuhkan. Kemudian muncullah banyak sekali tulisan dari Abdul Rifai ya. Abdul Rifai itu orang Minangkabau ya, yang banyak menulis tentang Indonesia dari negeri Belanda ya, kemudian Raden Mas Noto Suroto ya, kemudian Bung Hatta dan Bung Karno itu sendiri. Itulah yang dibutuhkan, menyuarakan dan memberi mimpi bahwa merdeka itu mungkin. Dan untuk saat itu tidak mungkin. Bagaimana Belanda sangat kuat, punya segalanya, punya sistem, punya kekuasaan ya, dan punya teknologi. Sementara Indonesia negeri terjajah tapi Bung Karno mampu memberikan mimpi bahwa merdeka itu mungkin. Jadi relevan juga dengan masa kini yang tadi disampaikan oleh suara generasi muda bahwa mengetahui yang diinginkan rakyatnya. Diinginkan rakyat punya yang dihadapi itu apa? Gitu ya? Yang dihadapi itu apa? Kemudian di era Orde Baru, memang waktu itu yang dihadapi adalah tantangan ekonomi. Ekonomi kita harus stabil, secara politik juga sama. Dan kebetulan kita beruntung mempunyai pemimpin yang mampu menjawab itu dan bekerja sama dengan luar negeri, terutama dengan Amerika. Kemudian di era reformasi yang kita perlukan adalah demokratisasi. Demokratisasi ini bagaimana masing-masing rakyat dan semua golongan ini sejajar, sama dalam banyak akses pendidikan, akses ekonomi, dan juga akses politik tentu saja ya. Nah, tantangan saat ini ternyata tidak sederhana. Di samping tantangan globalisasi ya, kita sudah bersaing secara individu dan secara negara dengan bangsa di dunia ini, tetapi tetap saja kita
menghadapi yang disebut integritas. Ya. Jadi kalau dulu tantangannya adalah melawan penjajah, sekarang adalah melawan diri sendiri. Godaan untuk tidak jujur, Ya. godaan untuk mengambil yang bukan haknya, Eranya godaan lebih terbuka. ini juga besar. Bahkan saat ini karena peran sosial media itu sangat besar, budaya instan ini sangat menggoda. Nah, ini Orang tiba-tiba kaya mendadak, kayak mendadak atau terkenal mendadak. Pemimpin karbitan. Nah, bisa juga kan. Kemudian pemakin. menjadi pemimpin mendadak ya. Iya. Dan ini sangat menggoda. Maka Karena orang akan hanya berdasar melakukan popularitas begitu ya. betul. Kemudian orang melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Ya tidak sesuai dengan norma-norma Oke. atau ya tadi menurut penelitian CSIS tadi ya menggunakan simbol-simbol agama. Tapi ternyata ini sudah tidak lagi diminati oleh masyarakat. Jadi era itu berganti, kebutuhan itu juga berubah, Ya. tetapi tetap saja kejujuran mulai dari era kuno, di era 2500 tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu, era sebelum kemerdekaan, tetap saja kejujuran ini sangat penting. Dan sampai hari ini kita masih tetap membutuhkan kejujuran. Kejujuran tetap menjadi hal yang penting dan prioritas begitu ya. Betul. Oke, saya ingin ke Pak Dirman. Pak Dirman, tadi Pak Makin sempat menyinggung soal pemimpin karbitan, tiba-tiba jadi pemimpin mendadak gitu ya, hanya karena popularitas, kemajuan teknologi kita dengan media sosial, maka popularitas itu menjadi lebih mudah untuk didapat. Nah, di era saat ini, jika masih ada pemimpin karbitan seperti itu, apakah memang itu bisa bertahan dalam jangka panjang atau hanya ya namanya karbitan ya sesaat itu saja begitu ya. Dan kemudian juga dikaitkan dengan apakah pemimpin yang sejati itu harus ditempa dengan proses yang sulit dan panjang begitu, Pak Dirman. Jadi tadi intinya kan yang disampaikan Prof. Makin tadi, pemimpin itu menggerakkan untuk merespon keadaan pada waktu itu. Jadi misalnya pada waktu kolonial ya menggerakkan untuk mencapai kemerdekaan. Nah, apa yang dibutuhkan sekarang sebelum ke urusan karbitan tadi? Ya. Tadi ada di kita kan di dalam tayangan menyampaikan problem real kan, pendidikan, kesehatan, stunting, kemudian mengharapkan ada terobosan itu diperlukan kemampuan menggerakkan untuk menyelesaikan semuanya. Bahkan dikatakan tadi yang bisa menggerakkan potensi pemuda, potensi anak-anak muda. Dan saya kira itu benar adanya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada pemimpinan karbitan yang dasarnya hanya popularitas atau dasarnya hanya karena siapa begitu ya? Menurut saya itu pasti akan tidak bisa bertahan tidak bertahan lama karena dalam jangka tantangannya panjang, begitu nyata. Kemudian tadi peran medsos itu begitu kita lalai sedikit, itu keaslian kita akan muncul di publik. Jadi benar sekali untuk menjadi seorang pemimpin orang itu harus mengalami satu schooling, satu pendidikan, satu pematangan yang ditempa dengan pengalaman, ditempa dengan masalah, ditempa dengan tindakan-tindakan yang nyata. Jadi kalau kemudian tiba-tiba muncul hanya karena popularitasnya yang apalagi dipompa dengan cara-cara yang tidak wajar begitu ya, itu pasti akan ada masalah. Dan belakangan mungkin akan muncul masalah-masalah yang memang tidak dikendaki. Jadi kemampuan itu, kapasitas itu penting dan kapasitas tidak bisa dikarbit. Tetapi ditempa dengan pengalaman, ditempa dengan masalah-masalah, ditempa dengan berbagai hal yang merupakan ujian nyata bagi si tokoh tersebut. Nah, ada banyak cerita di mana orang dipaksakan untuk menjabat sesuatu peran, tapi kemudian tidak berhasil karena seperti dipaksakan. Jadi peran media sosial ini yang sangat terbuka tidak memberi tempat bagi pemimpin karbitan untuk karbitan yang hanya pencitraan gitu ya. Betul, apalagi tadi urusannya pencitraan itu sesuatu yang hanya masalah waktu akan terbuka begitu. Hanya masalah waktu nanti juga akan ketahuan. Jadi pemimpin yang sejati adalah yang memang harus melewati tempaan yang begitu banyak, pengalaman, masa pembelajaran yang panjang, proses yang panjang begitu ya Pak Dirman. Oke, kita juga punya grafis berikut ini terkait dengan bagaimana membandingkan pemimpin versi generasi muda dan juga generasi senior. Kita lihat grafisnya berikut ini. Nah, ini dia. Pemula dan berpengalaman. Kalau yang pemula itu 25,2%, sederhana dan merakyat gitu ya. Tapi kalau yang berpengalaman tuh 24,2%. Sebenarnya selisihnya tidak terlalu jauh, 25,2 dengan 24,2. Kemudian tegas dan berwibawa,
Untuk yang pemula 21,4%. Kalau yang berpengalaman 24,3%. Kemudian pengalaman dan berprestasi 17,8%. Kalau yang berpengalaman 19,2%. Nah, jujur dan adil tetap ada nih ya, 6,9%. Nah, ini yang menarik nih, berlatar militer 2,3% bagi pemilih pemula. Kemudian yang berpengalaman 0,9%. Selanjutnya ada berpendidikan tinggi, figurnya bagus, pemikiran modern, dan juga lainnya. Kalau berbicara soal berlatar militer ini kan menarik ya. Pemula ternyata menginginkan gitu, 2,3% prosentasenya dibandingkan dengan berpengalaman 0,9%. Saya ingin ke Pak Makin. Pak Makin, mengapa justru pemilih pemula saat ini ternyata menginginkan yang berlatar militer? Waduh, tanda tanya besar nih, apa pemicunya? Karena mungkin generasi yang lahir tahun 2000 tidak mengalami bagaimana era Orde Baru. Generasi yang lahir tahun 70 mengalami trauma. Justru sebaliknya. Ya, jadi tidak menginginkan kita lagi. masih sangat ingat ya ketika era Orde Baru bagaimana militerisasi itu masuk sampai semua level. Yang namanya penataran P4, upacara bendera, kemudian keamanan ala militer itu mulai dari RT sampai tingkat sentral, tingkat Jakarta. Nah, generasi saat ini kan tidak mengalami itu. Ya, mereka baca buku tentu saja, tapi kan tidak mengalami. Nah, yang mereka bayangkan adalah militer ini mempunyai ketegasan. Nah, tapi kalau jujur saja, memang kepemimpinan sipil di Indonesia sampai hari ini kok rasa-rasanya masih perlu banyak yang harus. Jadi faktor ketegasannya aja yang diinginkan dari sosok militer begitu. Tapi secara jujur memang kepemimpinan sipil saat ini itu ya memang masih perlu banyak untuk dibenahi ya. Sumber sipil saat ini kan organisasi ya. Dan juga dunia pendidikan. Ini kan sumber sipil yang dan juga tentu saja yang disebut tadi ada istilah instan ya. Dan saya kira ini tidak sekokoh militer yang mempunyai pengalaman lama sekali dalam memimpin di Republik ini. Mulai dari era kemerdekaan itu sendiri sudah melibatkan militer. Orde Baru yang 30 tahun sampai era reformasi. Jadi militer ini masih tetap memegang peranan penting dalam leadership. Sebetulnya memang yang menarik dari militer kan gini, tidak ada jenderal yang tidak pernah jadi kolonel kan, tidak pernah kolonel yang tidak pernah jadi letkol. Jadi cara naiknya itu teratur memang ya, terlihat teratur. Sementara sipil bisa lompat-lompat. Cuman sekarang ini kan sumber pasokan itu banyak sekali dari dunia bisnis, dari dunia pendidikan tadi, dari dunia organisasi. Jadi barangkali yang lebih dipentingkan adalah keragaman background itu. Nah, saya menyebutnya exposure pada 3 sektor ini penting. Sektor itu apa? Dari public sector, dari korporasi atau dunia usaha, kemudian dari pergerakan sosial atau civil society. Nah, kalau 3 orang itu memiliki kelengkapan pada exposure 3 sektor, saya kira cukup baik. Nah, militer salah satunya. Tapi saya sepakat dengan Prof. Makin tadi bahwa kita mengalami trauma cukup panjang. Bagaimana militerisme itu berpengaruh pada proses pemerintahan. Ya, gitu. ketegasannya menjadi kekerasan kah? Nah ini sehingga bikin trauma. Tegas itu beda dengan keras ya. Tegas itu tidak harus membentak-bentak. Tegas itu tidak harus dengan kekerasan seperti gaya militeristik itu. Dan karena itu mungkin saja di antara anak-anak muda menganggap bahwa kalau supaya pemimpinnya tegas harus datang dari militer. Tapi sebenarnya tidak begitu. Nah, sekarang yang penting adalah figur yang muncul itu punya nggak keragaman background, artinya melalui berbagai tadi tempahan pengalaman gitu ya, atau linear. Nah, meskipun dia seorang jenderal, tapi kalau linear menurut saya tidak menarik karena backgroundnya hanya di militer. Tapi kalau seorang sipil, meskipun dia seorang sipil, tapi kemudian pernah di pemerintahan, pernah di pergerakan, pernah terekspos pada dunia usaha, barangkali itu baik juga. Jadi kaya pengalaman gitu ya. Betul. Nah kembali tadi kita tidak ingin ada pemimpin yang instan muncul hanya gara-gara popularitas. Siapanya siapa atau popularitas. Itu yang menurut saya berisiko gitu. Berisiko untuk jangka panjangnya begitu ya. Oke, kita lanjutkan Visi Negarawan usai jeda. Pak Makin, nanti kita lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami pemirsa di Visi Negarawan Mencari Pemimpin Bangsa.